Oke. Bahasa Indonesia ya. PR-nya coba disiapkan dulu. Masih berhubungan dengan yang kemarin. Kita memasuki tema tentang teks eksplanasi bagian yang kedua. Ini mungkin teks eksplanasi nanti akan banyak dibahas sampai akhir buku. Ya. Oke, coba dibaca dulu tentang penemuan baterai. Apa itu? Yang halaman 168. Alessandro Volta merupakan seorang fisikawan Italia yang telah menemukan baterai Volta lahir pada tanggal 15 Februari 1745 di Roma, Italia. Berusia 29 tahun menjadi profesor fisika di Royal School di kota kelahirannya. Pada tahun 1774, Volta menemukan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, di Royal School, dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktik pertama memproduksi listrik. Mulanya ia menemukan dengan tembaga dan cangkang cair secara berselingan dengan potongan atom.
yang dicelupkan ke dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Pembukaan tersebut mampu dihasilkan lalu titik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang dihasilkan lalu titik secara konsisten dan dapat diandalkan. Alexander Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu dengan lain dalam proses melalui jaringan hewan atas jasanya satuan benda potensial listrik dinamakan volt ya. Nanti yang terkenal itu sebetulnya kita listrik itu ada namanya volt ya. Listrik yang sekarang kita pakai sebesar seluruh rumah itu besarnya 220 volt. Duduknya yang baik, duduknya yang baik. Nah, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Topik teks tersebut mengenai apa? Penemuan baterai. Penemuan baterai, oke? Penemuan baterai. Bukan, kurang pas. Yang dibahas bukan penemuan baterainya, yang dibahas siapa? Kalau penemuan baterai itu berarti baterai ditemukan. Ini bukan. Dia nggak bahas tentang baterai. Dia bahas tentang siapa? Perjalanan itu penemu baterai. Beda ya. Dalam kata bahasa Indonesia penemu itu orang ya. Penemuan itu melakukan. Oke ya. Perjalanan hidup penemu baterai. Nomor 2, kalimat tanya yang sesuai untuk mengetahui isi dari paragraf pertama teks tersebut. Menurut kamu apa? Siapa nama orang yang menemukan baterai? Alexander Volta lahir di Kalimat tanya harus menggunakan kata tanya, jangan menggunakan titik-titik. Kalau yang dimaksud di sini kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Kalimat sih, karena dia bentuknya kalimat tanya. Siapa yang lahir di Italia di tanggal 18 Februari 1941? Jangan terlalu umum. Karena yang lahir pada tanggal 18 Februari banyak sekali. Pasti banyak sekali selain Alexander Volta. Yang khusus tentang dia. Ayo. Pertanyaan yang khusus tentang dia. Yang lebih khusus. Itu jorok banget sih ya. Jarinya nggak usah dimakan itu. Apa yang menemukan baterai? Ya, siapa yang menemukan baterai itu jauh lebih tepat. Atau gini, jangan siapa yang menemukan baterai ya. Ya boleh. Di situ juga dijelaskannya siapa yang menemukan baterai. Ya, jawabannya Alexander Volta. Nomor 3, yuk. Kalimat utama paragraf ketiga adalah Alexander Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu dengan yang lain. Ya. Satuan benda potensial listrik dinamakan volt. Betul. Yang terakhir, yang kedua. Satuan beda potensial listrik dinamakan volt karena yang dia mau jelaskan tentang itu. Oke, lanjut. Nomor 4. Informasi mengenai prosesi terciptanya baterai terhadap pada paragraf Kedua. Ya, betul. Kedua. Oke, tuliskan kesimpulan. Coba satu kalimat yang menyimpulkan paragraf ini. Bacaan ini.
Alexander Graham merupakan seorang fisikalis Italia yang telah menemukan baterai. Dia melakukan percobaan baterai dan dia menghasilkan baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan atas dasarnya satuan benda potensial listrik dinamakan. Boleh, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Oke, ya. Sama seperti pelajaran PPKN, saya tidak terlalu banyak hari ini tidak terlalu banyak menjelaskan tadi karena sekali lagi saya cuma akan mengulang-ulang lagi. Kita sudah bahas semuanya di hari Selasa. Teks eksplanasi itu apa? Saya tanya kembali. Atau ini, teks eksplanasi itu berasal dari kata bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Saya pernah bicara. Teks eksplanasi berasal dari kata bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya eksplanasi apa? Gak jauh itu. Ayo, bahasa Inggrisnya eksplanasi. Waktu itu sudah pernah bicara saya. Eksplanasi diambil kata serapan dari bahasa Inggris. Eksplanasi. Dari kata explain. Sekali lagi, eksplanasi berasal dari kata apa? Explain. Explain artinya apa? Menjawab. Explain kok menjawab. Answer itu. Explain. Bukan. Hah? Menjelaskan. Menjelaskan. Jadi paragraf teks eksplanasi artinya adalah teks yang menjelaskan proses ya, betul. suatu peristiwa. Oke, teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Good. Berikutnya, saya mau bertanya. Kalau bicara tentang teks eksplanasi, maka ada beberapa ciri dari teks eksplanasi yang sudah kita pelajari. Apa saja ciri-cirinya? Ada 4 ciri teks eksplanasi. Berisi pernyataan umum. Oke, good. Terus apa lagi? Memuat. Memuat itu artinya memiliki. Memuat deretan penjelas. Ya, betul. Memuat deretan penjelas. Terus? Terhadap inter. Kok terhadap? Terkadang terdapat interpretasi. Ya, interpretasi artinya apa kemarin saya sudah bicara? Kesimpulan. Hampir mirip atau penafsiran. Good ya. Jadi kayak misalnya kita baca Alkitab nih, Alkitab. Tulisannya banyak ya. Nah, tulisannya banyak itu harus dicari maksudnya. Nah, mencari maksud dari tulisan di dalam Alkitab namanya disebut investasi. Kamu bisa untuk interpretasi. ya, hati-hati itu bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa Inggris diucapkan dengan baik ya. Kalau nggak salah nanti interpretasi, investasi itu dua kata yang beda sekali. Ya, artinya beda.
Terus yang keempat apa? Yang keempat apa? Ada 4, ini baru 3 tadi yang kamu sebutin. Informasi yang bersifat faktual. Betul, informasinya bersifat faktual. Ya, faktual artinya apa? Tidak khayalan. Ya, atau sesuai dengan kenyataan. Oke, good. Nah, ada 3 urutan di dalam teks eksplanasi. Apa saja urutannya? Kenyataan umum. Good. Pernyataan umum biasanya di awal apa di akhir? Awal akhir. Ini jangan ketukar-tukar. Pernyataan umum cuma di mana? Di awal apa di akhir? Di awal dulu. Urutannya kan 1 pernyataan umum, berarti di sini di paragraf 1 atau mungkin di paragraf paling pertama. Kemudian habis itu ada namanya apa? Deretan penjelas. Deretan penjelas atau intinya atau isinya. Kemudian terakhir interpretasi ya, interpretasi. Oke, coba lihat, saya bikin gambar ya. Kalau misalnya ini sebuah paragraf, ini ceritanya kalau isinya itu tulisan ya. Oke, contoh ini isinya tulisan. Kemudian ini 1 paragraf, ini 1 paragraf, ini 1 paragraf, dan ini 1 paragraf. Menurut kamu bagian yang ini namanya apa? Paragraf 1. Ya, paragraf 1 ini berarti apa kalau dalam teks eksplanasi? Isinya apa? Pernyataan umum. Good. Ini isinya pernyataan umum. Ya, di sini ada pernyataan umum. Kemudian, menurut kamu misalnya ini 4 paragraf. Ya, kalau ini 4 paragraf, berarti paragraf 2, paragraf 3, oh enggak. Kalau ini 4 paragraf, paragraf yang terakhir isinya apa? Deretan penjelas. Betul. Yang terakhir. Interpretasi. Ya, interpretasi. Nah, berarti yang bagian ini antara 2 dan 3 termasuk apa? Dua dan 3 termasuk apa? Deretan penjelas, ya, atau isinya. Nah, jadi ini bisa macam-macam. Berarti di sini bisa lebih dari berapa? Deretan penjelasnya bisa lebih dari berapa? Lebih dari seberapa kok jempol malah? Lebih dari berapa? 2, 1. Ya lebih dari 1, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu tergantung penulisnya mau menjelaskan lebih baik. Main-main tangan mulut. Lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bisa. Tapi yang paling penting, yang paragraf pertama harus berisi Pernyataan umum. yang paragraf terakhir harus berisi interpretasi. Mana itu?
Coba lihat halaman 157 Bu penanya. 105. Di bagian atas. Bagian atas. James Watt, sang penemu mesin uap. Sudah ketemu? Sudah ketemu Pak? Oke, di situ kamu perhatikan yang paragraf 1 termasuk apa? Dikelompokkan dalam apa? Pernyataan umum. Nah, pernyataan umumnya dia menjelaskan tentang siapa? James Watt. James Watt lahir di mana, tanggal berapa, dia siapa? Itu yang pernyataan umum. Yang paragraf kedua tentang apa? Inti. Ya, inti atau isi ya, atau deretan penjelas. Nah, deretan penjelas itu bukan inti ya, isi. Lebih tepat, intinya nanti justru malah disimpulan yang bagian terakhir, interpretasi. Isi ini dia lagi menjelaskan tentang apa isinya? Tentang jalan hidupnya. Oke, perjalanan hidupnya siapa? James Watt ya. Nah, kemudian bagian terakhir, simpulan itu termasuk apa? Penutup. Ya, yang kita pelajari itu termasuk apa? Nama lainnya apa? Nama lainnya, barusan ini nama lainnya apa? Ada di layar depan kok. Interpretasi. Iya, interpretasi atau simpulan juga bisa, atau artinya penutup. Nah, di dalam simpulan ini dia menyimpulkan tentang apa sih penulis itu? Menyimpulkan tentang apa? Jalan hidupnya James Watt. Kan tadi sudah. Menyimpulkannya kok. Kesimpulannya jadi apa? Interpretasinya James Watt. Nama James Watt dimasukkan, diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dalam simbol. terlalu panjang. Jadi intinya dia adalah James Watt itu dikenal sebagai apa? Satuan energi. Hah? Satuan energi. James Watt-nya dikenal menjadi satuan ya apa? Kata watt itu yang nanti dipakai menjadi satuan energinya ya, kata watt ya. Dia penemu apa sih? Penemu mesin uap. Mesin uap. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tentang Antonio Meucci. Dia penemu apa Antonio Meucci? Telepon. Nah, perhatikan paragraf yang pertama menurut kamu berarti dia paragraf pertama itu berarti apa? Termasuk apa? Penggunaan. Bukan tentang isinya. Paragraf pertama berarti termasuk apa dari tiga kelompok ini? Derajat berjelas. Bukan. Paragraf pertama itu termasuk kelompok apa ini? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Menurut kamu pernyataan umumnya itu cuma di paragraf 1 atau ada yang lain? Paragraf 1 aja ya. Kemudian paragraf 2 itu hah? Paragraf 2 itu. Paragraf 2 kenapa? Kan itu pernyataan umum. Paragraf 2. Paragraf 2 itu ada sebagian pernyataan umum, ada sebagian
masuk ke deretan isi. Karena gini, dia digabung tuh. Perhatikan dijelasin tentang Antonio Santi Giuseppe Meucci, bla 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 bla. Tapi yang di bawahnya dia menjelaskan tentang setelah sembuh Meucci bekerja keras siang dan malam untuk kembali membuat alat-alat ciptaannya. Jadi dia masuk ke isinya. Jadi sebenarnya dia masuknya sekarang dia ubah caranya. Paragraf satunya dia cuma menjelaskan tentang benda, paragraf 2-nya dia menjelaskan tentang Antonio Meucci-nya. Tidak mesti, tapi intinya isinya sebenarnya tetap di paragraf kedua. Kemudian baru paragraf yang ketiga dia masuk ke apa? Kalau di situ interpretasi, karena di situ ada interpretasi di mana dia dibandingkan sama siapa? Ada 2 orang di situ. Orang banyak pikir yang menemukan telepon itu siapa? Ya, tapi di sini kemudian penemu aslinya sebenarnya siapa? Antonio Meucci. Antonio Meucci. Jadi itu kayak kesimpulan, itu kan ditafsirkan. Itu bonekanya disingkirin dulu, bonekanya itu boneka tangannya disingkirin dulu. Fokus ke sini dulu, jangan main boneka tangan dulu. Nanti sudah belajar kan, membedakan waktu. Ya. Bermain pada waktu kapan? Waktu istirahat. Istirahatnya sudah habis atau masih? Habis. Ya habis. Ya nggak habis, nanti istirahatnya masih nanti lagi kan. Nek habis kan nggak ada istirahat lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Ya. Oke. Bagian terakhir yang saya mau tanyakan. Yang saya mau tanyakan adalah tentang masih berhubungan dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Oke ya? Iya. Iya apanya? Kaidah apanya? Bahasa. Nah, nggak tahu kamu ya. Oke, bonekanya singkirin. Ya, pertanyaan saya, tolong sebutkan 4 kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Bersifat ilmiah. Terus apa lagi? Bersifat keilmuan. Bersifat keilmuan. Terus apa lagi? Bersifat komunitas. Komunitas ngawur aja ngomong yang komunitas. Komunitas itu artinya masyarakat, kelompok. Informatif. Ya, informatif. Jangan ngarang, itu artinya beda banget ya. Kemudian terakhir Membuat justifikasi. ya, justifikasi, bacanya justifikasi. Justifikasi artinya apa? Pembuktian pada fakta. Betul, pembuktian pada fakta. Jadi kalau kita saat mau membuktikan fakta biasanya menggunakan justifikasi. Oke, sampai di sini saya akan gunakan pertanyaan cepat. Mana pertanyaan cepatnya? Yuk, hilang. Dalam teks eksplanasi, saran nggak fokus. Itu bonekanya disingkirkan, matanya ngadepnya ke layar. Ya, melotot. Kalau perlu melotot, matanya sampai keluar. Dalam teks eksplanasi, saran atau pendapat penulis dituliskan pada bagian apa? Saran penulis. Fokus saran penulis. Teks eksplanasi itu kan dibagi 3 kelompok. Nah, pendapat atau saran atau kesimpulannya si penulis ditaruh di mana? Di interpretasi. Oke, interpretasi. Good. Berikut ya. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa disebut apa? Eksplanasi. Urutan struktur teks eksplanasi secara tepat bla 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 bla. Pernyataan umum, deretan penjelas,
Interpretasi. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan sesuatu yang bersifat Fenomena. fenomena yang apa? Yang nyata atau tidak nyata? Yang nyata. Oke, yang lengkap ya. Informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan dalam suatu teks eksplanasi diletakkan pada bagian informasi singkat. Interpretasi. Informasi singkat yang tentang apa yang akan dibicarakan dalam suatu teks yang mengawali pernyataan umum. Oke. Kemudian berikutnya, kalau kamu ketemu dengan situasi, coba sebutkan 3 fenomena atau kejadian atau peristiwa yang pernah kamu ketemui. Itu kecelakaan. Apalagi? Harus kecelakaan. Hah? Apa? Ayam mati. Ayam mati. Ya, ayam mati sih memang fenomena, tapi nggak bisa dijadikan teks eksplanasi ya. Susah, karena teks eksplanasi harus berhubungan dengan manusia biasanya. Lebih banyak berhubungan dengan kehidupan manusia. Apalagi coba? Sekarang ada peristiwa apa ini? Cuci tangan. Cuci tangan bukan peristiwa. Cuci tangan itu akibat dari sebuah peristiwa sehingga kamu harus melakukan. Peristiwanya apa? Diapun. Peristiwa video call ke fenomena. Fenomenanya lain lah. Peristiwanya apa ini fenomenanya? Kenapa orang jadi pakai video call? Kenapa pakai cuci tangan? Kenapa sekarang harus hidup bersih? Ada peristiwa apa? Covid. Iya, itu bisa peristiwa itu ya. Itu juga peristiwa. Jadi peristiwa tentang COVID-19. Apalagi coba? Kemerdekaan Indonesia. Apa? Kemerdekaan Indonesia. Ya, bisa buat kemerdekaan Indonesia juga peristiwa. Apalagi? Ulang tahun. Ulang tahun apa? Ulang tahun Yayasan Boas. Ya, boleh. Ya, itu juga peristiwa. Apalagi coba? Yang berhubungan dengan bencana belum disebutin. Apa? Banjir di Aceh. Banjir di Aceh. Apa ada ya banjir di Aceh ya? Dalam minggu ini kayaknya nggak ada. Oh, ada dulu. Dulu bukan banjir. Dulu malah bukan banjir. Apa? Tsunami. Ya, tsunami sama banjir beda banget, jauh gitu ya. Tsunami sudah diajarin di IPA kan harusnya tentang tsunami gimana? Gimana caranya tsunami terjadi? Karena gempa bumi. Gempa buminya di mana? Tanahnya rusak. Ya kalau itu gempa bumi biasa kalau tanahnya retak. Tsunami itu gempa bumi yang gimana? Yang dahsyat. Ya nggak dahsyat, biasa sih. Ayo, gempa buminya gimana? Tsunami bedanya sama gempa bumi apa coba? Gempa bumi retak jadinya tsunami menggelombang. Berarti gempa buminya terjadi di mana? Di laut. Betul, di laut. Kalau ini misalnya daratan, ini Mose berdiri di sini. Ini kan air. Oh, kok hilang? Ini air. Ini air, ini air, ini air. Ya ceritanya kamu lagi di pinggir laut. Terus ada tsunami. Di dalam sini ada tanahnya retak. Berarti goyang nggak di sini? Goyang. Goyang. Kalau ini digoyang-goyang, kamu coba bayangin ambil baskom, diisi air, baskomnya digoyang-goyang. Apa yang terjadi airnya?
airnya bergelombang, tapi karena ini yang bergelombang kan bukan air satu baskom, air satu apa? Laut. Suatu lautan. Jadi kira-kira apa yang terjadi? Airnya gimana? Tinggi. Iya, jadi dia lompat sampai akhirnya ke bumi, naik, terus ngambil Mose bawah laut. Nah, itu namanya tsunami. Jadi karena ini buminya yang di bawah laut goyang-goyang, akhirnya airnya naik ke atas. Jadi seperti ombak, tapi ombak besar sekali. Kemudian langsung masuk ke darat sampai ke kota, bahkan sampai mungkin ke satu pulau atau satu negara. Kemudian bawa semua manusia, bawa semua rumah, bawa semua apapun itu yang bisa dibawa, dan akhirnya orang-orang pada mati. Nah, tapi kalau gempa bumi doang, ini gempa, ya bukan doang sih sebenarnya, tetap sama saja celaka. Ini gempa bumi ya. Kalau gempa bumi ini Mose, tanahnya tiba-tiba apa? Retak, goyang-goyang. Jadi pecah. Kemudian Mose yang ada di atas bumi ini ikut goyang-goyang nggak? Ikut. Ikut goyang-goyang. Kalau misalnya Mose ada di dalam sebuah rumah, rumahnya runtuh nggak? Runtuh. Akhirnya Mose ketimpa rumah, sakit nggak? Sakit, bahkan bisa mati. Tapi kalau Mose di luar rumah, walaupun ada gempa, kira-kira mati nggak? Atau sakit nggak? Mati. Coba pikir baik-baik. Ini Ada tiang. ada, oh ya, kalau ada tiang, iya, kejatuhan tiangnya juga dijatuhin. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada tiang, nggak ada rumah, pokoknya di tanah yang kosong, walaupun buminya goyang-goyang, kita sakit nggak? Enggak apa-apa. Makanya biasanya disuruh kalau orang ada gempa harus keluar dari rumah. Tapi kalau di sini di tsunami, walaupun kamu keluar dari rumah atau kamu di dalam rumah, kira-kira selamat nggak? Enggak, karena ini yang bikin kematian adalah airnya justru. Kalau ini beda, ini yang bikin kematian karena biasanya kejatuhan tiang, pohon, rumah. Bisa bedain ya. Ini namanya gempa biasa. Ini namanya gempa tsunami. Oke ya, bisa bedakan ya. Ini gempa tsunami, gempanya di bawah laut, di dalam air. Kalau ini gempanya ada di daratan. Biasanya karena tanah longsor, daerah gunung, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Oke, kalau enggak disiapkan kertas kosongnya. Saya kasih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Dan di sini ada Esa. Sudah? Oke, mana kertasnya? Itu masih belum. Ya cepetan dong. Semua dan apapun disingkirkan. Tapi kamu nyontek juga nggak bisa. Pertanyaannya semua masalah. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan tentang bacaan, kemudian kamu harus kasih kesimpulan atau jawab berdasarkan sesuai bacaan. Ya. Itu namanya siapa aja itu namanya? Hah? Kasih nama dong. Namanya itu siapa? Pak Ijo, Panjul, Mose, Jono, Jini. Siapa yang ngajarin bikin itu? Tak ada. Oh, lo itu bikin karena apa? Bikin sendiri? Atau disuruh bikin? Disuruh bikin. Oh, bikin
Itu kayaknya bukannya, oh yang digunting-gunting udah ada ya, terus dipotong-potong ya. Ya. Oke. Di fotokopi. Ya tahu. Oke. Disimpan. Sekarang fokus ngerjain ini. Oke. Jumlah soalnya ada 10. Melakukan kegiatan yang fisik di sekolah seperti dilakukan. Ini PPKN sama siswa yang juga melakukan kegiatan. Kalau nomor 1 dan nomor 2 sudah, langsung lanjut ke, saya akan turunkan ke nomor 3. Ini artinya Apa? ini artinya Ini ya sejak sekarang, sejak kecil. kutub positif terletak di bagian atas baterai, sedangkan kutub negatif terletak di bawah baterai. Kalimatannya yang tepat. Sudah. Oke. Yang dari sila yang tidak kami mengulangi penggunaan yang tidak serta meningkatkan nilai hubungan keamanan. Nomor 3, 4, 5, 6. Sama titik. Nomor 3, 4, 5, 6 fokus kepada bacaan ya. Semua. Terdapat pada bagian. Maksud nomor 3 apa sih, Guru? Hah? Ya para dasar, dipikir baik-baik itu. Udah tadi kita dijelasin. 4. Ide pokok teks tersebut adalah menghemat energi historik. Baginya informasi penting tentang dampak menghemat energi historik adalah kita harus menghemat energi. Nomor 6, tindakan untuk mengurangi penggunaan energi listrik secara efisien disebut efisien. Apa sih, Guru? Ya dipikirin. Efisien nggak pernah saya ajarin. Kalau kita menggunakan jangan apa, tapi kita harus berhubungan dengan yang tadi saya tanya-tanya lah. Kita harus. Kalau nggak diperlukan, TV dimatiin, misalnya itu efisien. Berarti maksudnya apa? Efisien berarti itu ya. Contohnya. Bukan contohnya, sama dengan hemat, kata lainnya. Kita harus alat elektronik jika digunakan. Sudah? Belum. Setuju. Sampai 9 ya nomornya. Ya, Kak.
Terus nomor 8 itu tolong disebutkan minimal 3 informasi penting. Delapan. Sembilan. Oke, kalau sudah dikasih kamseng kemudian istirahat sampai jarum panjang angka 12 jam 10. Ketika mulai training, kita semua membutuhkan mitra yang benar bisa kita andalkan. Di nomor